Pun ada berada, senang sekali saya Dewi Cahya bisa hadir kembali dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga, sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan pada kesempatan hari ini ada yang spesial karena saat ini kita berada di Bleber Wahyu Alam, tentunya satu tempat wisata toga yang tidak asing lagi bagi pemirsa KSTV. Dan yang istimewa lagi pemirsa, karena kita kedatangan tamu yang jauh sekali, yakni Bapak Ibu perangkat desa sekecamatan Kalbun, Kutai, Kalimantan Timur. Boleh saya minta tepuk tangan ya Bapak Ibu semuanya. Luar biasa sekali. Jadi kita nambah saudara serta berbagi ilmu Pak Wahyu ya hari ini. Baik, dan untuk tema kita hari ini kita akan mengajak semua pemirsa KSTV dimanapun Anda berada untuk melihat, mengenal lebih dekat lagi dari berbagai macam tanaman obat. Jadi sesi pertama kali ini pemirsa, kita akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dalam lagi tentang berbagai macam dari empon-empon. Iya, betul sekali. Pak Wahyu bisa dijelaskan dulu nih, mungkin ada sebagian dari pemirsa yang belum paham apa sih sebenarnya empon-empon itu? Empon-empon ataupun rimpang dari tanaman obat banyak sekali macamnya. Apalagi di Indonesia adalah empon-empon ataupun tanaman obat ataupun rempah-rempah mendominasi kurang lebih 70% bahan pasokan dunia. Jadi kalau di Kediri, di Jawa terkenal dengan rempah-rempah, empon-empon, kayu manis dan yang lain. Tetapi kalau di Kalimantan biasanya pasak bumi, akar kuning gitu ya. Soalnya kita juga sering dapat pasokan dari Kalimantan juga. Jadi empon-empon sekarang menjadi satu idola bagi masyarakat kita. Karena apa? Sekarang sudah terbukti bahwa keberadaan tanaman obat sudah diakui oleh dunia. Bahkan pada tahun 2024 pemerintah mencanangkan bahwa rempah-rempah Indonesia menjadi warisan dunia. Paling tidak kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga. Ayo kita lestarikan tanaman rempah-rempah, ayo kita kembangkan tanaman rempah-rempah, ayo kita manfaatkan tanaman rempah-rempah agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Salah satu bangsa yang besar adalah, salah satunya adalah memanfaatkan tanaman obat sebagai kehidupan sehari-hari, yang intinya nantinya akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat sehat, negaranya juga akan kuat. Setuju Bapak Ibu? Kita kenalkan untuk satu segmen pertama mengenal bermacam rempah-rempah yang intinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, tidak gampang sakit, kemudian dan rasanya enak. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa tanaman obat itu nanti kalau diminum rasanya ndak enak. Ini kita buat resep yang rasanya enak ya Mbak Dewi. Betul sekali. Jadi tidak semua empon-empon itu tidak enak rasanya Pak Wahyu. Ya. Jadi ini adalah tanaman untuk meningkatkan stamina yang terdiri dari jahemprit, kemudian kunyit, ada kunyit, kemudian temulawak, ada temulawak, terus kemudian ada lempuyang. Lempuyang sama dengan hampir sama dengan jahe ya. Kemudian ada lagi kencur, ada kencur, kemudian sedikit temu ireng, ada temu ireng, ada sedikit temu ireng. Kemudian untuk meningkatkan agar lambung penyerapannya bagus kita campur laos, ada laos juga ya. Ada laos. Biasanya buat kita masak ya Pak. Iya, kita masak ya. Kemudian yang terakhir ada 9 macam kita campur temu giring. Ada temu giring. Temu giring. Jadi masing-masing ini mempunyai manfaat yang sendiri-sendiri. Contohnya kalau lempuyang ini adalah meningkatkan kondisi fisik kita karena lempuyang ini bersifat menambah darah. Jadi seseorang keletihan biasanya disertai kekurangan darah. Kalau lempuyang itu karakternya seperti apa sih Pak? Untuk membedakan dengan kalau yang lain. Tumbuk itu rasanya agak wangi-wangi sedap ya. Jadi memang ada istilah dalam pengobatan itu cabe puyang. Jamu cabe puyang awak meriang iso ilang. Itu filosofi orang Jawa dulu. Kemudian kalau kunyit anti radang yang terkenal untuk antibiotiknya. Kemudian jahe menghangatkan, jahe menghangatkan. Temulawak untuk livernya, sebagus obat apapun kalau livernya kotor juga tidak akan menjadi satu masalah. Kemudian kencur bersifat melonggarkan pernapasan dan juga mencegah batuk. Temu giring
ini kalau kita minum plusnya apa? Kulit kita akan semakin cerah. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu Pak Wahyu biasanya kan lebih banyak digunakan sebagai perawatan dari luar ya. Ini juga bisa digunakan untuk perawatan dari dalam juga. Untuk pemakaian dari dalam agar siapapun yang minum semakin badannya semakin fit, kulitnya semakin bagus, nafsu makannya semakin bagus, disertai kondisi fisik yang baik. Jadi kita mulai masak ya Mbak Dewi? Boleh. Sembari kita perkenalkan mungkin nanti juga Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh dicatat dulu di segmen ketiga, nanti kita akan open question ya Iya, buat betul pemirsa sekali. ya. Kita geprak ya, dalam tradisi Jawa ada istilah dalam proses masak jamu jangan dikupas. Karena kalau dikupas rasanya tidak enak. Jangan di blender, lebih baik dikeprak. Kalau di blender masih ada ketutan patinya, itu kurang bagus untuk ginjal. Tetapi kalau dikeprak itu aman, dan rasanya lebih enak. Kita mulai untuk pengolahan yang terbaik itu kita harus dikeprak ya Pak ya, nggak boleh di blender ya. Kalau misalkan diparut itu gimana Pak? Diparut rasanya juga agak sengak, tidak enak, ada endapannya, itu yang kurang bagus untuk kesehatan. Oke, jadi yang terbaik prosesnya ada dengan dikeprak. Siap. Kita mulai Iya, oke, saya akan bantu Pak Wahyu dulu pemirsa. Ini yang kita keprak pertama adalah jahe. Jahe itu kan ada beberapa macam nih Pak Wahyu ya, sembari kita ngobrol ya Pak Wahyu ya. Oke, itu jahe yang terbaik itu jahe yang seperti apa? Jahe merah, jahe emprit, jahe kaca. Yang paling enak adalah jahe emprit ya. Jahe emprit, berarti jahe yang kecil-kecil itu ya Pak ya. Yang seperti ini ya. Jadi untuk jahenya kita dominasi agak banyak. Mungkin untuk takaran 150 gram kemudian kunyitnya 100 gram nanti nanti Bapak Ibu akan bisa nilai ya, ngicip untuk ramuan ini nanti enak tidak ya Pak Wahyu. Ini kan kalau kita lihat nih seperti biasanya untuk empon-empon ini kan tidak dikupas Pak Wahyu ya, cukup dicuci bersih aja. Mungkin bisa dijelaskan kenapa demikian Pak Wahyu? Karena kandungan minyak atsirinya menempel pada kulit Ibu. Jadi kalau menempel pada kulit itu juga menyebabkan rasanya juga semakin enak. Nanti bisa dibuktikan untuk racian ini nanti Bapak Ibu nanti ngicip ya, wajib ngicip. Ternyata jamu itu bagaimana rasanya? Nanti bisa kita sebutkan Kita tambah kencur 100 gram. 100 gram juga. Iya. Itu tadi ada 9 bahan yang kita gunakan ya Pak Wahyu ya. Ini boleh dicatat juga buat pemirsa di rumah ya. Mungkin untuk membuat racikan empon-empon dengan 9 bahan untuk menjaga imunitas tubuh, menjaga supaya tetap sehat. Ini bisa menggunakan 9 bahan yang disebutkan Pak Wahyu, termasuk juga ada puyang ya Pak ya, tadi ya, lempuyang kita masukkan agar kualitas darah kita akan bagus, kemudian tidak mengalami kondisi keletihan. Jadi kalau ini kalau di negeri Thailand ada namanya obat stamina rempah-rempah, kalau ini staminanya rempah-rempah orang Indonesia. Istimewa ya. Kita nggak kalah dengan di luar negeri ya Pak ya. Siap. Karena rempah-rempah kita juga melimpah sebenarnya ya. Sekali. Baik. Sudah. Yang terakhir temu giring Iya, temulawaknya tadi Pak. Iya. Jadi temu giring bentuknya seperti ini ya Bu. Jadi warnanya bisa lebih kuning langsap, jadi untuk bahan lulur. Iya. Aman ya Pak ya kalau temu giring ya. Nah Pak, untuk racikan dari empon-empon ini bisa dikonsumsi untuk perempuan ataupun juga pria? Ini bebas untuk remaja, untuk orang tua maupun untuk anak-anak di atas usia 10 tahun tidak apa-apa mengkonsumsi ini ya. Aman juga buat anak-anak berarti ya Pak ya. Oke, 9 bahan tadi sudah kita rebus. Untuk pemanisnya kita pakai apa nih Pak? Gula aren ya. Kita pakai gula aren. Kenapa memilih gula aren? Kita pakai gula aren. Ada orang yang gampang terkena diabetes, gula aren tidak ada pengaruh. Ya, jadi aman terutama untuk yang memiliki riwayat diabetes ya Pak. Betul sekali. Oke. Jadi tetap bisa mengkonsumsi jamu dengan rasa yang manis tanpa meningkatkan yang namanya gula darah. Jadi tetap aman untuk riwayat diabetes. Iya, betul sekali. Takarannya berapa untuk gula aren? Takarannya untuk 1,5 liter atau 2 liter cukup kita ambil kira-kira 2 biji gula aren.
Oke, Pak Wahyu, misalkan nih ya, yang konsumsi ini kan nggak punya riwayat diabetes. Nah, itu kalau kita gulanya kita ganti dengan gula kelapa atau mungkin gula merah atau gula putih, bagaimana? Apakah bisa? Tidak apa-apa, tapi karena untuk rasa terbaik adalah kita pakai gula aren. Untuk di Kalimantan banyak ya Bu gula aren? Gula aren banyak ya. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngicip racian ini. Enak tidak? Kalau nanti enak bisa dikembangkan di Kalimantan untuk memperbanyak tanaman rempah-rempah atau empon-empon atau rhizoma ini sebagai salah satu produk unggulan di kelurahan masing-masing. Dan untuk ramuan ini nanti kita bisa buat kombinasinya umpama untuk menambah kecantikan, lempuyangnya yang banyak, temu giringnya yang banyak juga bisa. Tapi kalau bapak-bapak kok capeknya lebih, lempuyangnya banyak, jahe sama laosnya juga banyak. Jadi ramuan ini tidak paten ya Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan siapa yang mengkonsumsi. Oke, disesuaikan dengan kondisi tubuh sendiri ya Pak ya. Iya. Oke, jadi kalau Pak Wahyu, misalkan dengan 9 ramuan ini, saya punya lebih masalah pada lambung nih Pak Wahyu. Iya. Apakah temulawaknya lebih diperbanyak atau bagaimana untuk takarannya? Kalau untuk lambung jahe dikurangi, kemudian temulawak sama kunyit diperbanyak. Oke, apakah jahenya boleh digeser? Misalkan tidak, nggak usah pakai jahe nih nanti Boleh, lebih apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Boleh ya, bisa. Iya. Berarti pakai cuma 8 macam aja bisa ya. Jadi ramuan itu tidak ada yang paten Bapak Ibu. Ramuan itu mengikuti siapa yang minum, kondisinya bagaimana. Kalau darah saya rendah sering geliyeng, lempuyangnya yang banyak, lempuyang karena berefek menambah darah. Tetapi saya darah cukup, kok saya ada hipertensi. Hipertensi berarti jahe, lempuyang sama kencurnya agak dikurangi. Nanti temulawak sama kunyitnya agak banyak. Jadi tidak ada yang bersifat harus paten seperti ini. Ini sudah matang, nanti bisa kita icip untuk. Wanginya udah kecium ini ya Pak Wahyu. Jadi ada 9 bahan yang kita gunakan untuk imunitas tubuh. Ramuan dari empon-empon untuk menjaga imunitas tubuh supaya tetap sehat ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Wahyu, kalau ramuan ini misalkan aku pengen supaya nanti kalau minum terus sih seger nih, suka yang asam-asam nih, misalkan ditambah dengan asam atau jeruk nipis gimana? Boleh, tidak apa-apa asalkan tidak ada keluhan dengan lambung. Tidak ada keluhan lambung. Paling tidak kita kenalkan empon-empon ini adalah karena apa filosofinya? Empon-empon ditanam di tanah. Sifat tanah bersifat menguatkan. Sifat tanah bersifat menetralisir segala macam yang terkait dengan masalah emosi. Dan semua wujud organ kita kalau kita menitik semua dari tanah. Jadi kalau seseorang sangat menyukai unsur empon-empon ini, maka yang terjadi adalah awet muda, kemudian tidak gampang capek, tidak gampang sakit. Terus utamanya lagi lebih sabar dibanding dengan kita banyak makanan-makanan dari hewani, banyak makan kambing, banyak makan sering nyeruduk ya. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan menjiwai pikiran dan jiwa kita, Bapak Ibu. Iya, jadi itulah filosofi bahwa tanah adalah bersifat mendinginkan, bersifat menguatkan dan memelihara saraf kita, termasuk Bapak Ibu nanti kalau konsumsi empon-empon ini nanti maka lebih awet muda, lebih siap menghadapi pekerjaan apapun, tidak gampang capek dan lebih bisa menerima keadaan di mana tingkat emosi pekerjaan kita semakin tinggi. Oke, Pak Wahyu, kalau dari 9 bahan tadi yang kita siapkan, saya tertarik pada yang namanya temu ireng, di mana salah satu empon-empon ini termasuk jenis empon-empon yang sedikit langka ya sekarang ya. Ini sebenarnya manfaatnya apa sih Pak temu ireng ini? Temu ireng mengarah pada proses penguatan tulang dan melancarkan darah. Jadi kalau anak-anak dulu kalau nakal, kalau orang-orang tua kita tuh diparutnya temu ireng, kemudian dikasih daun pepaya, terus ditumbuk, dikasih kain, anaknya dicekok, diminum. Jerit-jerit, biasanya anaknya jerit-jerit, pahit, tidak enak, tapi setelah nanti nangisnya berhenti, minta makan. Biasanya rewel, tidak rewel, karena apa? Salah satu khasiat dari temu ireng juga mencegah cacingan,
menambah nafsu makan. Nggih. Wah, luar biasa sekali. Nggih. Ini kalau kita membedakan tanaman temu ireng ini dengan tanaman temu yang lainnya seperti apa nih Pak? Temu ireng kalau kita lihat dari baunya memang agak rasanya pahit ya Ibu. Baunya agak menyengat pahit, tetapi nanti kita ulas pada waktu setelah segmen bebas. Nanti kita tunjukkan satu-satu temu giring rasanya gimana, anunya gimana, nanti bisa dibedakan. Nanti kita potongkan ya, Bapak Ibu bisa membedakan. Bisa melihat secara langsung. Oh, bedanya temu ireng, bedanya temu giring seperti ini gitu ya Pak ya. Nah, nanti pemirsa di rumah juga bisa lihat nih ya, mungkin pemirsa bisa di zoom. Ini kalau yang namanya temu ireng itu di bagian lingkar tengahnya ini ada buratan hitamnya dan memang cenderung agak lebih ke hitam-hitaman ya Pak ya. Unguan. Hitam-hitaman ya. Ini kalau rasanya sebenarnya memang benar-benar pahit ya Pak ya. Agak pahit. Agak pahit. Iya, betul. Agak pahit kalau nggak digigit maksudnya. Iya. Kalau digigit jadi pahit. Iya, betul. Ini jadi kalau kita kupas seperti ini. Oke, ini pesannya Pak. Penasaran juga ini kalau dari empunya. Oh, ternyata betul. Ya. Jadi bentuknya pemirsa. Bisa lebih ke kamera Pak Wahyu biar lebih bisa di zoom nih. Seperti ini. Seperti itu bentuknya ini pemirsa ya. Jadi nanti biar bisa lebih paham lagi pemirsa yang di rumah ya, untuk tanaman temu ireng itu bentuknya seperti apa kayak gitu. Ini bukan undi loh ya. Bukan ini ya. Bukan jadi telo. Temu-temuan ya, jenis zoom. Ini termasuk jadi tanaman herbal ya Pak Wahyu ya. Oke, ini yang sering digunakan untuk ramuan atau ini ya Pak ya, untuk racikan menambah nafsu makan anak ya Pak ya. Makan, ya. Jadi kalau biasanya untuk menambah nafsu makan anak menggunakan temu ireng ini bahannya apa saja sih Pak? Bahannya bisa kalau anaknya suka jamu, temulawak, temu ireng, kunyit, kemudian dikasih daun beluntas juga bisa. Karena apa? Selain nanti nafsu makannya bagus, bau keringatnya juga enak. Dan juga pemirsa yang ada di studio, jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena saya akan kembali untuk Anda membahas lagi tentang berbagai tanaman herbal atau tanaman toga yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan Anda. Namun selepas yang satu ini. Pemirsa Kompas TV dimanapun ada berada, masih bersama Deca atau Dewi Cahaya dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga. Dan saat ini saya masih bersama para perangkat desa sekecamatan Kaubun, Kutai, Kalimantan Timur. Wah, masih semangat-semangat Bapak Ibu ya? Semangat, alhamdulillah. Tapi saya yakin kalau di Kalimantan pasti juga lebih banyak perkebunan-perkebunan dan tempat-tempat yang lebih eksotis ya Pak ya. Ya, betul dan sekali. tentunya ramuan-ramuan seperti ini juga banyak, benar? Iya. Oke, nanti di sesi kedua ini saya buka open tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang mau tanya jawab atau mungkin sharing dengan kita Pak Wahyu ya. Boleh, misalkan di Kalimantan tuh ada nih yang sejenis dengan tanaman lempuyang misalkan. Nama tanamannya ini, manfaatnya juga hampir sama nih, mungkin boleh ya Pak ya. Boleh. Kita saling bertukar informasi juga boleh ya. Jadi mungkin bisa disiapkan. Oke, untuk sesinya kedua kali ini sembari menunggu Bapak Ibu mungkin yang nanti mau bertanya, kali ini kita akan mengenalkan manfaat dari tanaman toga tetapi yang berasal dari daun-daunan. Iya. Oke. Iya. Jadi keberadaan yang pertama tadi adalah macam-macam empon-empon. Kita akan membuat macam-macam daun-daunan untuk pengobatan. Jadi karena saya melihat prosentase Bapak Ibu sekarang banyak yang berat badannya lebih, saya mengarah pada pengobatan meluruhkan asam urat, meluruhkan kolesterol, menurunkan berat badan, menyehatkan ginjal, sama istilahnya agar ginjal bersih, kandung kemih juga bersih, nggih. Jadi nanti kita kenalkan untuk jenis-jenis tanamannya. Oke, untuk jenis-jenis tanamannya. Tadi dari ramuan kita yang pertama udah jadi ya Pak Wahyu ya. Iya. Nah, ini hasil jadinya. Jadi nanti Bapak Ibu wajib ngicip gimana resep yang kita buat tadi, pasti akan tanduk nanti minta lagi. Aromanya harum banget ini Pak Wahyu ya. Iya. Nanti di sesi terakhir kita ngicip ya, seperti apa rasanya. Oke, baik, kita langsung ke sesi yang kedua Pak Wahyu dari berbagai ramuan toga yang berbahan dari daun-daunan. Iya, jadi bahan daun-daunan atau valium ini sebenarnya banyak sekali tumbuh di sekitar kita. Jadi
ada seorang gampang kena asam urat, kolesterol sekarang sudah saya kira mewabah. Tidak menuntut orangnya berat badannya lebih, orang kurus pun bahkan bisa kena kolesterol asam urat. Betul. Karena apa? Ginjalnya tidak sehat. Yang kita utamakan di sini adalah bagaimana agar asam urat kolesterol bisa tertekan, tidak terbentuk batu, kencingnya lancar, kemudian bagi berat badannya yang lebih bisa lebih turun lagi. Bahannya bisa kita kenalkan, salah satu bahan utama yang kita kenalkan adalah salah satunya adalah daun jati Belanda, Bapak Ibu. Daun jati Belanda. Jati Belanda dengan jati Cina itu beda ya Pak? Berbeda. Kalau jati Cina seperti daun lamtoro, tapi jati Belanda seperti ini. Ini kita kenalkan. Kalau memang yang mengkonsumsi jamu ini berat badannya lebih, dosisnya bisa ditambah. Tetapi kalau berat badannya biasa ataupun agak kurang sedikit, kita ambil separuh tidak apa-apa. Jadi kita bisa ambil air 2 liter, kemudian untuk jati Belandanya kita ambil 150 gram daun jati Belanda. 150 gram. Ini untuk satu resep ya Pak ya? Satu resep, okay. 150 gram daun jati Belanda. Kemudian untuk meluruhkan kencing agar proses pembuangan asam urat kolesterol berjalan lancar, kita campur daun kumis kucing. Daun kumis kucing. Daun kumis kucing kita bisa ambil 50 gram. Manfaatnya untuk apa aja nih Pak daun kumis kucing? Melancarkan kencing. Karena pembuangan purin terkait keasaman berlebih dan kolesterol berlebih harus ditunjang dengan peluruh yang pas. Ini yang bunganya putih itu ya Pak ya? Bunganya putih. Kemudian untuk menghilangkan endapan kristal ataupun sesuatu ginjal yang kotor di dalam tubuh kita, kita campur kira-kira 30 gram daun tempuyung. Daun tempuyung. Daun tempuyung kita masukkan, Nanti di akhir segmen ya Pak Wali kita akan jelaskan lebih detail lagi ya Pak kita ya. detailkan lagi di bahan-bahan. Terus untuk menguatkan asam urat kolesterol biar bagus dan tidak terjadi peradangan pada waktu kita kencing, kok kencing sakit ataupun yang lain, kita campur daun meniran. Daun meniran kira-kira 50 gram Oke, padahal ini kalau orang awam tidak tahu, daun meniran ini adalah tanaman liar gulma ya ataupun di yang lain Terus sebagai tambahan kita campur lagi biasanya daun suruhan atau sirih Cina ya. Daun suruhan. Ini mengurangi terbentuknya lendir atau kelenjar di dalam tubuh kita. Ada seseorang yang terkena asam urat biasanya kulitnya mentol-mentol ya, kulitnya ada seperti neker. Ini menekan agar tidak terjadi kondisi di mana terjadi benjolan di kulit dalam Terus yang namanya tadi tanaman suruhan. Suruhan atau sirih Cina ya Pak ya. Atau sirih Cina. Okay. Dan yang terakhir, agar ramuan peluruh ini tidak mengganggu fungsi ginjal dan melindungi ginjal agar tidak terjadi iritasi karena bersifat sebagai peluruh, kita bisa campur lagi dengan daun ungu untuk menetralkan kerja sifat peluruh yang kuat agar aman ke ginjal. Inilah pentingnya kita mengenal tanaman obat agar dalam mengkonsumsinya kita nanti mendapatkan satu reaksi yang luar biasa. Kita aduk. Ini kalau jamu seperti ini jangan dikasih gula ya Bu ya. Nanti kalau dikasih gula kurang pas. Tapi kalau empon-pon tidak apa-apa. Boleh. Tapi kalau daun-daunan lebih baik tidak menggunakan gula. Misalkan kita kasih gula batu juga nggak boleh Pak. Apa? Kalau kita kasih gula batu juga tetap nggak boleh. Karena daun-daun ini ada unsur peluruh kuat, paling tidak nanti reaksinya juga akan sedikit berkurang gitu ya. Oke. Jadi paling aman tanpa pemanis ya Pak ya. Tanpa pemanis. Boleh dibantu sebutin lagi tadi untuk bahan-bahan yang kita gunakan dari daun-daunnya Pak Wahyu. Daunnya kita ambil daun jati Belanda. Daun jati Belanda 150 gram. Ya, kemudian tempuyung 30 gram. Kemudian kumis kucing. Kemudian daun suruhan. Ini beda ya dengan daun suruh biasa, suruh merah, suruh hitam, suruh hijau beda ya Pak ya? Iya. Kemudian yang terakhir tadi daun meniran dan
daun ungu sebagai penetral. Jadi ini pemirsa ya, bahan-bahannya bisa dicatat dan yang perlu digarisbawahi untuk merebus atau membuat dari ramuan yang terdiri dari bahan daun-daunan akan lebih baik tidak menggunakan pemanis sama sekali. Siap. Perebusan berapa lama Pak Wahyu? Paling tidak dari 2 liter tersisa 1,5 liter. Aromanya kayak sayur bening ya Pak ya? Seperti sayur bayam. Seperti sayur bayam. Jadi daun sapi Belanda itu kalau dikonsumsi tidak ada baunya, tidak ada rasanya, Bu. Enak, tawar. Apa reaksi tanaman ini kalau kita konsumsi? Bangun tidur tidak rasa-rasen. Gitu ya Pak ya? Kencingnya banyak, bersih. Kemudian kalau terjadi kotor, endapan nanti akan keluar seperti kristal-kristal gitu ya. Seperti pasir yang keluar. Dan itu sendiri penting kita konsumsi karena apa? Tingkat penderita prostat, tingkat penderita kencing batu, tingkat penderita gangguan-gangguan ginjal sekarang banyak ya, karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, saya kira sangat membebani ginjal kita. Betul sekali. Oke. Ya, ini sudah hampir matang, ini udah kecium aromanya juga. Nanti kita icip. Ini kalau dari daun-daun itu ada resepnya nggak sih Pak? Dari daun-daunan ini paling tidak bisa kita konsumsi selama 3 hari, dipanasi, ditambah air sedikit selama 3 hari, setelah 3 hari dibuang. Oke, maksimal 3 kali perebusan berarti ya. Oke, baik. Ya, sembari menunggu ramuan yang kedua kita siap. Bapak Ibu ada pertanyaan? Boleh silakan. Jangan ragu. Oke, boleh, saya bisa dibantu mic-nya Kakak? Iya, baik. Perkenalkan diri terlebih dulu dengan Kakak atau Ibu siapa? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Isna, Pak. Iya. Ya. Jadi begini, saya tadi mau bertanya terkait empon-empon, boleh? Boleh. Ini tentang jamu nafsu makan anak. Iya. Nah itu Pak, seberapa sering ya boleh dikasih ke anak? Iya. Tiap hari bolehnya. Nah di program stunting itu kan kita ada pembagian PMP tiap hari. Kalau memang boleh tiap hari, kita maunya bikin jamuan seperti itu. Kemudian awetnya itu berapa hari gitu. Itu saja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isna. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Bu Isna. Oke, ini kader posyandu ya Bu ya. Iya. Oke, jadi jamu untuk menambah nafsu makan anak yang terbuat dari empon-empon itu kalau misalkan diberikan anak setiap hari itu apakah aman? Itu batasannya seperti apa dan berapa lama ketahanannya? Iya. Jadi proses pembuatan jamu itu ada macam-macam Ibu. Yang pertama jamu godok untuk menambah nafsu makan. Saya kira kalau anaknya tidak suka dengan sesuatu yang pahit, kita ramu dengan bahan yang enak, anaknya suka. Salah satunya adalah temulawak ada dah cukup. Temulawak nanti dikasih sedikit kencur, sedikit kunyit, tapi bahan utamanya adalah temulawak. Mungkin temulawaknya 1 rimpang seperti ini, kencurnya kira-kira 1 bagian ini, kunyit kira-kira 2 bagian ini. Air 1 liter nanti direbus tiap hari, dikeprak atau ditumbuk kasar itu ya. Kemudian direbus air 1 liter, dikasih gula sebagai minuman setiap hari. Setiap hari bisa kita minumkan dengan asalkan cara kita menyajikannya tepat. Dan kalau istilahnya anak itu nakal, paling tidak sekali-sekali dicekoi dengan ini. Kenapa itu cekok penting? Karena mengenalkan jamu pada anak orang tua dulu tuh ada unsur pemaksaan. Untuk pemakaian jangka panjang tidak apa-apa. Tetapi kalau pengen yang lebih praktis, biasanya di instan. Tahu nggih di instan? Instan itu temulawak di blender, kunyit di blender, kencur di blender dengan di blender basah, dengan air secukupnya kurang lebih 1/2 liter kemudian diperes, airnya diendapkan dulu sebentar ya, beningannya dimasak dengan gula, diaduk terus menjadi kristal instan kunyit, instan temulawak, sama dengan membuat seperti ini. Paham Bu? Nanti kita terangkan setelah acara ini. Iya, jadi untuk proses pembuatan pengkristalan jamu ya saya untuk pembuatan jadi instan. Jadi sebenarnya untuk jamu menambah nafsu makan untuk anak ini boleh diberikan setiap hari pada anak ya Pak ya. Bahkan kita banyak pelanggan yang suruh meracikkan jamu untuk menambah nafsu makan,
dikonsumsi 2 tahun 3 tahun, anaknya justru pertumbuhannya bagus, tidak gampang demam, tidak gampang sakit. Kadang makan apa mau, tidak gampang nolak karena memang secara umum lambungnya sehat. Oke, batasannya penggunaannya sehari 2 kali, 3 kali? Bebas, 2 kali ya? bisa, 3 Berarti, kali bisa. kalau misalkan kita bikin untuk sebagai minuman keseharian, itu juga boleh ya Pak? Boleh, Ya? jadi sama dengan kita minum teh atau kopi. Oke, jadi aman sebagai untuk minuman ya. Jadi mungkin pengganti sebagai es ataupun pengganti air putih ya Pak Wahyu ya? Iya, betul sekali. Oke, bisa dengan proses dikeprak tadi ya Bu ya. Jadi aman diberikan. Kalau mungkin untuk posyandu, setiap kali ada jadwal posyandu atau tapas, ada tapas ya Bu di sana? Ada tapas taman sekolah untuk anak-anak dini usia 2-4 tahun ada. Nah biasanya kalau ada tapas nanti anak-anak boleh dikasih minum di ini ya, dengan ramuan untuk penambah nafsu makan ini ya Pak ya. Oke, baik. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan dari Bapak ya. Maki bisa dibantu Kakak? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Serius Surapa. Ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan Pak. Yang pertama terkait empong-empong tadi ya Pak ya. Iya, betul. Kami mohon maaf kalau penyebutannya tidak sesuai karena dari logatnya beda ya kami. Iya. Nah, Siap. yang pertama tadi ada bermacam-macam bahan tadi, kayaknya ada bahan yang tidak ada di Kalimantan ya. Iya. Sepertinya begitu. Pertanyaan saya Pak gini, misalnya dari sekian bahan yang ada beberapa yang tidak ada, apakah ini mengurangi khasiatnya? Yang pertama. Yang kedua terkait memproduksi tadi ya. Iya. Tadi harus di keprak ya. Iya. Keprak. Dan kalau ini kan kalau kita melihat ini peluang usaha, mungkin PKK atau ibu-ibu gitu ya. Kalau misalnya dia produksi dalam jumlah banyak, jelas tidak mampu untuk pakai keprak ini ya. Iya. Mungkin tadi dengan cara di blender atau dengan olahan yang lain ya. Nah, apakah ini tidak mengurangi khasiatnya juga? Gitu. Beda dengan keprak dan blender gitu tadi ya. Iya. Dan yang terakhir tadi, misalnya kadang kan kita menggunakan obat-obat herbal ini pada saat tertentu, misalnya pada saat saya sakit inilah, misalnya hipertensi atau gula gitu ya. Terus kita gunakan, tiba-tiba kita nanti tidak gunakan lagi. Apakah ini mempengaruhi dari kesehatan? Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Bapak. Untuk empon-empon memang kalau salah satu tidak ada, memang bisa kita wakilkan ya Pak ya. Kita wakilkan. Tetapi secara umum ada satu ramuan yang pokok kalau untuk meningkatkan stamina. Harus ada lempuyang, harus ada jahe, harus ada kunyit, itu yang pokok. Kuncinya 3 itu tadi ya Pak, untuk meningkatkan stamina. Jadi kalau tidak ada 3, nah yang lain seperti temu ireng itu sebagai variasi, kemudian temu giring, kemudian temulawak itu sebagai satu tambahan saja agar dalam meramu terjadi posisi kesempurnaan. Ya Pak, umpama penjenengan kunyit, jahe sama lempuyang, oke, enggak apa-apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan tadi ini bahan-bahannya itu diproses dengan metode yang lain, tidak hanya dikeprak. Apakah juga bisa mengurangi khasiatnya atau tidak, atau bagaimana? Iya. Jadi ramuan itu yang paling bagus segar, kita keprak, kita olah. Untuk yang kedua, dirajang Pak, dikeringkan menjadi satu kepingan, paham ya? Jadi umpama temulawak ini kita rajang, langsung direbus, ya. Jadi itu yang paling sederhana praktis, tapi kualitas nomor 2, ya. Kualitas nomor yang lain adalah kalau kita blender, kalau kita lembutkan, itu minumnya nanti harus menunggu mengendap. Endapannya tidak boleh diminum. Tetapi kalau keprak tanpa diendapkan pun sudah tidak ada endapannya.
nggih. Saya kira paham nggih. Ya, baik. Yang ketiga, kalau minumnya itu kan biasanya kalau kita baru kekerasan misalkan asam urat, aduh kan sunut-sunut nih Pak Wahyu, baru membuat ramuan baru diminum. Nah, misalkan kalau sudah berhenti tidak minum lagi, nah ini bagaimana? Apakah berpengaruh juga pada kesehatan kita? Itulah istimewanya herbal. Kalau penjenengan terkena asam urat kemudian minum jamu seperti ini, kemudian sembuh dihentikan, ya kita akan sembuh. Tetapi penyakitnya yang kita tidak bisa menghindari apa? Keinginan makan di luar yang neko-neko, karena apapun yang terjadi, namanya teman ngajak makan sate ya ikut, makan soto ikut, ya. Bebek bakar kan enak ya Pak. Paling cepat untuk meningkatkan kolesterol. Oke, jadi walaupun kita berhenti sebenarnya tidak ada pengaruh untuk kita ketagihan pada herbal tersebut, tidak. Tetapi cuman kita sendiri harus bisa mengolah pola makan atau kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Mungkin dengan diimbangi tetap untuk minum keseharian dari ramuan herbal ini akan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Buat Bapak Ibu mungkin yang masih ada pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dulu. Di segmen ketiga nanti kita akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di Toga. Toga Tanaman Obat Keluarga masih bersama Dewi Cahya dan juga ahli tanaman toga kita ada Pak Wahyu, dan kita juga masih ditemani dengan tamu spesial kita yang hari ini sedang memenuhi studio Wahyu Alam Herbal di kawasan Desa Bleber ya Pak Wahyu ya, bersama Bapak Ibu perangkat desa sekecamatan Kaibun Kutai Kalimantan Timur. Baik, kita lanjutkan kembali nih Pak Wahyu. Di sesi kita yang ketiga kali ini kita akan meracik sebuah ramuan, yakni yang berbahan dari tanaman atau batangnya nih ya Pak Wahyu ya. Campuran. Jadi yang pertama tadi komposisi semua pohon, yang kedua komposisi semua daun, yang ketiga nanti komposisi campuran. Apa yang kita buat nanti adalah salah satu ramuan agar Bapak Ibu terhindar dari pilek, batuk, gregesi. Lagi musim ini ya Pak ya. Jadi gregesi awake nggak enak, gampang pilek, sering demam. Itu adalah gejala-gejala kalau dulu corona ya, gejala corona seperti ini. Jadi ini resep dari seorang profesor di ITS Surabaya pada waktu saya sering sharing ke beliaunya, Pak Wahyu, saya punya resep yang sudah saya teliti dan banyak berhasil. Jadi resep ini adalah resep cegah corona, mencegah batuk, mengobati batuk, dan menormalkan kondisi badan agar kondisinya fit terus. Resepnya nanti bisa kita masukkan. Salah satu resepnya adalah serai wangi. Jadi serai wangi adalah bahan fresh care, nanti Bapak Ibu kalau sulit bibit kita ada. Kemudian gasnya habis ya. Kemudian yang kedua minta tolong ya. Yang kedua kita bisa pakai kayu manis. Kayu manis ya. Kalau di Kalimantan banyak ya Bu ya. Kayu manis banyak ya. Iya. Terus yang ketiga kita tidak bisa meninggalkan jahe. Jahe, kemudian kunyit dan temulawak. Jadi ini adalah bahan yang saya kira di tempat saya ramuan ini sangat populer sekali. Karena apa? Seorang media, seorang yang pekerjaannya di luar, seorang driver yang memang secara umum tingkat polusi di negara kita semakin meningkat, kondisi batuk, pilek, kemudian terjadi penurunan kondisi fisik, saya kira sangat luar biasa sekali. Ini perlu kita buatkan resep seperti ini. Untuk resep pertama kita ambil kurang lebih 100 gram serai wangi. 100 gram serai wangi. Pak Wahyu, untuk serainya ini yang terbaik itu kita ambil batang daun yang seperti ini atau yang pangkal batang sih Pak? Sebenarnya keseluruhan enggak apa-apa, karena kandungan minyak atsirinya dalam serai masih bagus. Serai wangi 100 gram untuk air 2 liter. Kemudian kayu manis kurang lebihnya
50 gram nggih, 50 gram. 50 gram. Yes, 50 gram. Kemudian kita ambil jahe tetap dikeprak ya. Jahe kurang lebih 150 gram. Kita masukkan nanti sambil nunggu matangnya nggih. Ya. Kenapa kok dikeprak? Karena nenek moyang kita dulu dalam proses membuat jamu itu rasanya enak karena berbau batu ya. Berbau batu enak sekali. Jadi berbau batu itu enak sekali. Terus yang lain dengan dikeprak maka kandungan minyak dalam minyak atsirinya itu akan keluar dibanding kalau kita rajang nggih. Dirajang itu rasanya cemplang, tapi kalau dikeprak itu rasanya enak. Persis kalau jenengan masak sayur lodeh laosnya ditutuk nggih sama diiris itu mesti bisa beda nih, laosnya lebih sedap keluar nggih. Itu terus ramuan ini siapa yang minum nanti? Ini dari anak-anak sampai orang tua boleh meminum ini. Aman berarti ya Pak? Aman sekali. Ada batasan usia untuk anak paling tidak usia 3 tahun masih bisa konsumsi ramuan ini nggih. Oke, 3 tahun boleh ya. Iya. Berarti udah aman. 150 gram jahe, kemudian kunyit kita ambil 100 gram jahenya yang paling banyak nggih. Pak Wahyu, tadi ya. kan yang jadi dasar utama adalah dari batang serai ya Pak Wahyu. Ya. Sebenarnya keistimewaan dari serai ini untuk obat kita penanggulangan dari corona ini apa sih Pak? Iya, jadi serai kalau kita konsumsi, itu kalau kita konsumsi, kita minum, itu seolah-olah badan kita langsung hangat semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat hangatnya itu membunuh semua virus ataupun semua yang berefek untuk peradangan. Karena serai wangi ini adalah bahan utama untuk fresh care. Fresh care itu bahan utamanya adalah dari serai. Kemudian kemudian Pak Wahyu, saya juga pernah melihat itu ya, yang serai itu ada yang batangnya itu agak kehitam-hitaman. Nah ya. itu sebenarnya sama nggak sih dengan serai yang kita pakai masak untuk biasanya itu? Ya, jadi serai wangi memang rasa warnanya memang agak kehitam-hitaman, tetapi yang tidak bisa dihindari adalah dari bau dari serai itu sendiri. Persis minyak yang kandungannya lebih menyengat, gitu. Jadi sebenarnya sama berarti ya Pak Wahyu ya. Oke. Ya, kemudian kita tambahkan temulawak. Kita butuh temulawak berapa banyak Pak Wahyu? 100 gram untuk temulawaknya. Ya, kita potong dulu baru dikeprak ini ya Pak ya. Oke. Meskipun di rajang tetap dikeprak, ya. Berapa banyak untuk airnya Pak ini dalam satu resep? 2 liter. Oke, 2 liter tersisa 1,5. Ya. Kalau untuk resep yang ketiga ini bolehkah dikasih gula Pak? Boleh, ini harus kasih gula biar enak. Oh gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai gula? Ya, tidak pakai gula, sifat aromatik, sifat rasanya memang kurang pas gitu ya. Gitu, ya, Pak, ya. Beda ya. Tapi tidak harus mutlak tidak pakai gula. Bisa tidak pakai gula bisa, bagi orang yang senang pakai gula juga lebih enak. Oke, Pak. Suruhan, ya. Nanti kita akan kasih tahu ya, Pak ya. Pak, ya. Nanti kita ulas Pak. Oke, kalau kita selesai syuting nanti kita akan tunjukkan ya untuk suruhannya ya. Oke, sakit pinara dulu. Boleh. Ini namanya daun jati Belanda. Panjenengan sudah langsung jadi nggak perlu minum ini. Kalau buat nenek boleh. Iya. Ya. Ya nanti sesi tanya jawab ya Pak. Nanti kita lanjutkan ya. Ya, oke. Boleh. Biasa boleh sakit pinara dulu. Nanti kita kembali ke bapak-bapak semuanya ya. Jadi kalau tanaman seruan itu biasanya dia tumbuh di pagar-pagar ya bawahnya ya. Di tempat-tempat yang cenderung tempatnya lembab dan untuk batangnya itu cenderung memang lunak ya Pak Wahyu. Iya betul sekali. Di pinggir-pinggir tembok ataupun di tempat-tempat yang lembab banyak unsur pasirnya, saya kira bagus sekali. Iya. Perbedaannya nih Pak Wahyu, khasiat dari tanaman suruhan dengan tanaman suruh yang benar-benar itu apa sih sebenarnya Pak? Suruhan bersifat meluruhkan asam urat
dan menghilangkan efek lendir yang berlebih pada pembuluh darah ya. Jadi obat suruhan itu biasanya dipakai untuk orang yang gampang kena uci-uci, ada benjolan-benjolan, termasuk ada kelenjar kelenjar mahmitis pada payudara, itu juga bisa diatasi dengan daun suruhan dada, Bu. Oke, iya. Jadi itu salah satunya. Jadi resep ini Bapak Ibu bisa dikonsumsi menjadi minuman harian, umpama dalam satu keluarga itu gampang batuk dan pilek, daripada konsumsi obat dokter. Lebih baik ini, Bu, sehari sekali saja penjenengan satu keluarga akan terbebas dari batuk dan pilek gregesi. Ini sudah diteliti oleh ahlinya dan kita tinggal melanjutkan agar disosialisasikan lagi. Pak Wahyu, misalkan dari zaman ketiga ini salah satu dari bahannya tidak ada, Pak Wahyu, bolehkah diganti atau memang diadakan? Iya, jadi yang wajib memang serai, kayu manis, dan jahe. Oke, berarti ada 3 bahan yang wajib dalam ramuan ini ya, Pak? Iya, jadi kalau orang tidak suka kunyit bisa diganti diganti kencur, tidak apa-apa ya. Tidak suka temulawak bisa diganti lempuyang kalau darahnya rendah. Jadi saya kok batuk tapi darah saya rendah, temulawak dan temulawaknya tidak dipakai, kita campur lempuyangnya yang agak banyak biar tekanannya lebih tinggi. Ya. Jadi ada 3 bahan inti yang harus ada dalam resep kita yang ketiga ini, yaitu yang pertama adalah serai, kayu manis, dan juga jahe. Ya, itu 3 bahan ya. Oke, sembari menunggu resep kita yang ketiga udah mateng nih, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Silakan. Boleh? Bapak Ibu mumpung ketemu, monggo. Monggo silakan Ibu. Sudah saya mau bertanya. Tadi mana yang mau bertanya, monggo? Ya. Boleh, sudah? Ya. Oke, bisa dibantu Kak? Silakan Ibu. Permisi Pak, ya. Saya Ibu Rida, saya mewakili dari Pokja 3. Pertanyaan saya singkat saja Pak, yang ingin saya tanyakan, aspek apa saja yang harus kita pertimbangkan agar tanaman obat keluarga dan obat tradisional bermanfaat dan aman jika digunakan Pak? Itu saja, terima kasih. Siap, Bu, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi aspek yang harus kita perhatikan adalah belajar memahami karakter tanaman itu sendiri ya, Bu ya. Jadi seperti yang pertama tadi, ada orang kena kencing batu, wah pakai daun kecibeling yang banyak, terus daun meniran yang banyak dengan dosis yang banyak, nanti tujuannya biar batunya luruh. Itu kalau dosis tidak tepat maka akan terjadi gagal ginjal. Paham? Itulah pentingnya mengenal karakter dari tanaman itu. Mulanya kita netralkan lagi dengan daun ungu tadi. Terus yang kedua, belajar untuk memahami bagaimana siklus tumbuhnya tanaman itu. Ini tumbuhnya di bawah pohon atau kena sinar matahari atau suka tanah liat atau suka pasir, itu nanti ada ilmunya, Bu. Jadi kita banyak buku, banyak panduan yang sekiranya nanti untuk Pokja 3-nya nanti biar lebih berkembang, bisa mengembangkan program pemberdayaan tanaman obat untuk ibu-ibu, minimalnya dipakai sebagai landasan keluarga dulu. Kalau keluarganya sudah yakin, mencoba untuk kita buat kemasan untuk dibuat bisnis kecil-kecilan. Kalau bisnis kecil-kecilan jalan, bisa membuat satu kelompok. Karena apa? Di Kalimantan sangat terbuka sekali prospek pengembangan tanaman obat. Yang pertama, masyarakat sana banyak tambangnya. Saya kira tanam obat alternatif yang aman untuk para pekerja keras adalah adalah tanaman obat. Jadi kita sering ngirim di Sangatak, Bu. Sangatak tambang itu 10 kilo, 20 kilo tanaman khusus untuk pengobatan sakit kuning. Karena makannya tidak teratur, sistem pola hidupnya tidak teratur, kerjanya dikuras, akhirnya livernya kalah. Obat dokter dengan obat kimia masih mahal obat kimia, tapi murah obat murah obat tradisional, tapi kualitasnya sangat bagus obat tradisional. Jadi kita sudah membuktikan
Obat kena hepatitis satu resep dari obat dokter harganya 2,5 juta. Kalau kita cukup 100.000 dari temulawak, kunyit, kasih meniran, kasih daun mimba. Jadi menyesuaikan Bu. Jadi peluangnya saya kira untuk wilayah sana luar biasa, karena saya sendiri ya juga mengirim bahan jamu di sana. Termasuk pemasak. Iya. Jadi kalau penjenengan saya kira mulai melirik bahwa keberadaan tanaman obat sudah bisa dikembangkan di sana. Yang penting adalah telaten, continue terus menerus, dan memahami karakter tanaman obat. Baik, itu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah lebih mengenal karakter dari masing-masing ramuan herbal atau tanaman itu sendiri ya Pak. Jadi kita bukunya ada Bu, nanti bukunya ada bagaimana cara meramunya. Tapi saya sarankan menanam dulu, merawat dulu, baru nanti sambil belajar. Saya kira nggak tahu. Proses dari dasar yang lebih baik ya Pak ya. Oke, baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Rida. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Silakan dari Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, Bapak. masih ada? Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umbara. Saya dari Desa Bukit Permata. Di sini mungkin Pak ada beberapa yang mau saya pertanyakan dengan dasar ketidaktahuan ataupun mungkin perbedaan daripada nama itu. Iya. Yang pertama Pak, itu tadi ada penyampaian jati Belanda. Iya. Jadi yang saya pribadi berharap itu dengan adanya kegiatan di desa kami yang diadakan per RT, itu ada toga atau tanaman obat keluarga. Namun dalam hal ini mungkin banyak kekurangan atau ketidaktahuan kami dari jenis-jenis obat itu Pak. Nah di sini seperti ada jati Belanda yang mungkin saya pribadi tidak tahu kayak apa daun atau pohonnya. Yang pertama, terus yang kedua tadi ada penyampaian suruhan Pak ya. Iya. Nah sementara di kami ini ada yang dinamakan suruhan itu sirih ya Pak. Ya, suruhan kalau di kami itu adalah pohon yang biasa di semak belukar Pak. Jadi dengan untuk memperlengkap toga di desa kami ataupun di RT kami. Jadi mungkin dari sepulangnya dari sini kita bisa menambah pengetahuan dari tanaman obat keluarga ini. Jadi apakah seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa sering kirim ke Sangatta, apakah itu berupa ramuan sudah jadi? Apakah kalau kami misalnya minta untuk kelengkapan yang tidak ada di tempat kami berupa bibit? Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pertanyaan tadi. Paling tidak ini adalah sesuatu yang menggelitik Oh, jati Belanda, obat peluru lemak, menurunkan berat badan. Sekarang zaman semakin modern ya Pak ya. Maka penyakitnya adalah obesitas berat badan yang berlebih. Dari obesitas nanti akan berdampak pada gangguan-gangguan di mana nanti ada hipertensi, ada asam, ada kolesterol, ada gangguan saraf. Itu adalah sesuatu yang memang harus diatasi dengan konsep melestarikan alam sekaligus melestarikan tanaman obat. Jadi seperti itu ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi aman. Jadi untuk belajar Pak, Bapak tidak usah khawatir. Kita bibit ada macam bibit kecil, ada bijinya bisa kita kirim, nanti teknik penyemaiannya bagaimana, ataupun tanaman yang sudah besar. Jadi tidak usah berpikir gimana ya tanamannya, gimana cukup penjenengan kirimkan Pak, kita kirim dengan nama dan label beserta kandungan manfaatnya. Tinggal penjenengan nantinya menjalankan merawat tanaman itu sambil kita terus berkomunikasi Pak. Bagaimana ini nanti dibuat kemasan, bagaimana nanti kalau kita keringkan kita buat bubuk,
bagaimana kalau kita keringkan menjadi satu simplesia kering yang sekiranya nanti bisa direbus bersama. Iya. Itu ya Mbak Dewi. Berkait dengan tanaman suruhan tadi nih Pak Wahyu, itu kalau di sini mungkin di Wisma Belukar, kalau di Kediri sebenarnya sama ya Pak ya? Sama, itu Suruhan tidak itu. kita tidak nanam, suruhan itu tidak nanam. Nanti di pinggir tembok ini banyak Pak. Iya, Nanti cenderung di tempat-tempat yang memang lembab ya. jadi untuk kita tidak pernah pertumbuhannya. nanam. Kita ini gulma di sawah, gulma dia. Tetapi suruhan luar biasa, apalagi kasus-kasus yang lebih parah lagi seperti gagal ginjal itu obatnya juga suruhan Pak. Oke, jadi manfaatnya luar biasa sekali ya. Nanti di akhir segmen di sore siang nanti kita akan lebih bahas banyak lagi Bapak mengenal lebih dekat tentang berbagai tanaman herbal yang ada. Jadi nanti akan langsung dipandu dengan Pak Wahyu dalam sesi sarasehan setelah selesai syuting nanti ya Pak Wahyu ya. Dan untuk kesiapan dari bibit siap ya Pak Wahyu, kita sudah ready. Mau langsung dikirim ke Kalimantan boleh. Kalau misalkan besok masih ada waktu boleh main ke kebun pusat ya Pak Wahyu karena semuanya bahannya ada ya. Betul juga ada. Oke, baik, ini luar biasa sekali. Resep yang ketiga kita sudah selesai Pak Wahyu. Sudah selesai. Bau harum sekali. Paling tidak nanti setelah sesi ini monggo diicipi. Boleh diicip langsung ya. Jadi rasanya gimana nanti? Silakan dituang di resep yang ketiga Pak Wahyu. Ini nanti kita mau icip. Saat ini nggak ada sendoknya ya. Boleh saya minta sendok ini kakak? Oke. Nah, ditaruh di atas saja Pak Wahyu. Ini resep yang kedua. Ini resep kita yang ketiga. Dan ini adalah resep yang pertama. Oke. Bisa dibantu menjelaskan lagi Pak Wahyu? Nah, ini untuk resep kita yang pertama ini adalah berbahan dasar dari semua jenis pohon-pohon. Sari patinya tanah kita olah maka tubuh kita akan kuat. Ya, setuju ya? Enak. Jadi monggo nanti ngicip, saya kira nanti. Wah, istimewa. Kalau ini saya berani habisin ini. Jadi ini adalah obat stamina bagi orang-orang Nusantara. Ya, setuju ya. Orang Nusantara dulu orang-orang kita bisa ekspansi Majapahit ke luar negeri karena ya empon-empon ini sendiri ya. Kita kuat karena empon-empon. Ini resep yang pertama Pak Wahyu. Tadi manfaatnya banget untuk menjaga stamina ya. Oke, menjaga stamina. Yang kedua adalah resep yang berbahan dari segala daun-daunan. Untuk asam urat, kolesterol, meluruhkan lemak, kemudian menyehatkan ginjal, tawar rasanya tidak ada sedikit pahit ya, pahitnya karena daun meniran sedikit tapi ganti ya Pak? Iya, enggak apa-apa. Istimewa. Iya. Tapi memang karena memang tidak menggunakan gula sama sekali ya Pak Wahyu ya. Nanti kalau kita campur gula, penjenengan tidak bisa mengidentifikasi wah rasanya seperti ini. Tetapi kalau jenis empon-empon rempah-rempah kasih gula enak. Tapi rasanya lebih manis lagi daripada ini sambiloto Pak Wahyu ya. Iya. Ini saya kita yang ketiga. Yang ketiga tadi bermanfaat untuk pilek gergesi. Oke, cegah corona. Jadi untuk stamina, kemudian untuk asam urat kolesterol, kemudian untuk batuk pilek, corona. Karena corona sebenarnya masih ada ya, tapi dosisnya rendah. Oke, enak. Yang nomor 3 enak. Nomor 1 juga enak, yang nomor 2 lebih enak lagi pemirsa. Wajib coba untuk yang nomor 2 ini nanti ya. Ini lebih manis daripada yang manis-manis ini ya. Dan paling aman untuk diabetes ya. Oke, luar biasa sekali Pak Wahyu. Sayang sekali waktu kita berbahas Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir spesial di Edi Wisata Belewang, Belajar Wahyu Alam Herbal, Kecamatan Keras Kabupaten Kediri bersama Pak Wahyu, ahli toga kita dari Kediri, dan juga keluarga besar KSTB mengucapkan terima kasih juga untuk kehadiran keluarga besar seluruh perangkat desa sekecamatan Kaubun Kutai Kalimantan Timur. Semoga acara ini bermanfaat untuk juga pemirsa yang di rumah dan dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara toga pada kesempatan kali ini. Dan saya jabat tugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lupa dapatkan sehat yang alami dengan toga tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Monggo Ibu. Ya.